Nah, khususnya dari sayap sebelah kiri, teman-teman. Itu terus-menerus dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Nah, Kolombia belajar nih dari apa yang dilakukan tadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya dari Argentina, teman-teman, ketika menghadapi Uruguay di Copa America. Nah, kenapa jarak ini bisa begitu jauh? Karena pemain-pemain Argentina, teman-teman, salah satunya berhasil mematikan pemain nomor 6 dari Kolombia. Nah, ketika pemain nomor 6 dari Kolombia yang el único. Impresionante. A ver ahora. Mirá. Las ganas que tiene. Kaigat ulang coba-coba ya, teman-teman. Di video kali ini kita bakal membahas kemenangan Argentina menghadapi Kolombia. Skor akhir, teman-teman, 1-sama. Nah, karena 1-sama dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu. Adu penalti. Argentina menang, teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal membahas beberapa poin terkait Argentina ataupun Kolombia. Sebelumnya, kita sudah membahas dari sisi taktikal di beberapa pertandingan Argentina di Copa America. Nah, di pertandingan kali ini juga terjadi déjà vu, teman-teman. Apa yang dilakukan Argentina di pertandingan sebelum-sebelumnya di Copa America terjadi ketika menghadapi Kolombia ini. Nah, nanti kita bahas, teman-teman ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, perlu teman-teman ketahui data Scaloni ini bersama Argentina, pelatih Argentina, teman-teman ya, Scaloni. 19 kali kemenangan, 9 kali draw, dan 4 kekalahan. 4 kekalahan, teman-teman. 19 kemenangan dan 9 pertandingan draw. Walaupun beberapa pertandingan terakhir di Copa America, kemenangan dari Argentina tidak begitu meyakinkan ya dari sisi permainan, teman-teman ya. Tetapi kalau sepak bola sekarang, yang penting hasil. Yang penting hasil. Tetapi disayangkan sekali dengan skuad Argentina yang cukup banyak pemain bintang tidak bisa menghadirkan permainan yang begitu spesial, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke arena permainan. Nah, di awal-awal pertandingan Argentina tetap skema pakem mereka, teman-teman ya, di beberapa pertandingan terakhir mengandalkan permainan sayap. Nah, khususnya dari sayap sebelah kiri, teman-teman. Itu terus-menerus dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Nah, Kolombia belajar nih dari apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Argentina ketika menghadapi Bolivia. Sebelum pertandingan menghadapi Kolombia ini, teman-teman, di Copa America. Apa itu? Argentina terus mengekspos daerah-daerah sisi sayap, khususnya sayap kiri, teman-teman. Nah, di pertandingan ini ketika Argentina melakukan serangan dari sisi sayap kiri, teman-teman, Kolombia langsung berhasil memutus serangan tersebut. Kenapa? Argentina dari sayap kiri overload, kelebihan selalu buat pemain di area kiri, teman-teman. Argentina langsung head to head, man to man dilakukan, teman-teman, ataupun man oriented pressure mereka lakukan. Nah, otomatis ketika Argentina melakukan serangan dari area sebelah kiri, 4 pemain diletak Argentina ataupun 3 pemain, Kolombia juga meletak 4 pemain sampai 3 pemain. Jadi tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk mampu menang selain keteledoran yang dilakukan oleh pemain-pemain Kolombia ketika menghentikan serangan Argentina dari sisi area sayap, teman-teman. Itu terus dilakukan oleh pemain Argentina. Dan Kolombia juga terus-menerus melakukan hal tersebut untuk mematikan permainan sayap yang gencar dilakukan oleh pemain Argentina. Nah, ketika mati sayap, teman-teman, baru Argentina memanfaatkan permainan skill individual, permainan individu, teman-teman. Nah, di pertandingan ini Argentina memanfaatkan Lionel Messi, sudah pasti, teman-teman. Dan prosesi gol pertama juga dari proses Lionel Messi menjemput bola, teman-teman, ke bawah. Kemudian Lionel Messi melakukan pergerakan tanpa bola setelah dia umpan ke rekan lainnya. Kemudian Lionel Messi melakukan pergerakan tanpa bola dan Messi menarik pemain-pemain dari Kolombia untuk mengikuti dia, sehingga pemain-pemain Kolombia ataupun sehingga pemain Argentina yang lain, teman-teman, mendapatkan ruang kosong, yaitu Martinez, dan Messi yang berhasil menarik pemain-pemain Kolombia tadi memberikan umpan ke Martinez dan berbuah gol. Itu beberapa konsep, teman-teman, apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Argentina di Copa America. Dari sayap memanfaatkan Messi. Kemudian yang ketiga, teman-teman, permainan langsung direct ball, memanfaatkan space yang ada di
belakang garis pertahanan lawan. Itu ya, kalau teman-teman simak di beberapa analisis taktik yang sudah kita bahas. Dan di pertandingan ini teman-teman ada fakta yang menarik. Setelah Messi memberikan umpan, memberikan assist ke Martinez, bahwa sepanjang turnamen ini ada Copa America teman-teman ya, hanya Messi menjadi orang yang paling banyak memberikan assist. Kurang lebih teman-teman sebanyak 5 assist di satu turnamen, putaran turnamen ini teman-teman, yaitu Lionel Messi 5 assist. Nah, kalau dari statistik teman-teman di pertandingan ataupun di turnamen kali ini, Messi menciptakan 4 gol, 5 assist, 24 shooting. Bayangkan 24 shooting, 11 shots on goal berhasil diciptakan oleh Lionel Messi. Sangat luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Lionel Messi ini, walaupun beberapa bola yang dia pegang sering lepas. Nah, itu untuk Argentina. Bagaimana untuk Kolombia teman-teman? Ini ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh pelatih Argentina, Scaloni, yaitu melakukan rotasi. Acuna dicadangkan, dimasukkan Tagliafico. Ini merupakan pemikiran yang jeli teman-teman, sebab Tagliafico ini dari sisi defense setidaknya lebih unggul daripada Acuna. Acuna kan sering tuh melakukan overlap. Nah, ketika Acuna misalnya dicoba dipasang di pertandingan kali ini, Acuna yang sering overlap, di situ bakalan sangat-sangat berbahaya bagi timnas Argentina. Kenapa? Karena di area sisi kanan ada Cuadrado yang permainannya, yang posisi sebelah kanan dari Kolombia itu sangat-sangat concern, dieksploitasi oleh pemain-pemain Kolombia dari sisi Cuadrado teman-teman. Nah, oleh sebab itu, dengan pemikiran, dengan kalkulasi yang sangat jeli teman-teman, Scaloni, seorang pemain bertahan juga ya, dia masa bermain kurang lebih ya teman-teman ya, seorang pemain bertahan, tentunya dia lebih tahu. Dan akhirnya Tagliafico dimainkan daripada Acuna. Acuna kalau teman-teman menonton tentunya sering banget di overlap, yang di area kanan ataupun area kiri Argentina ketika Acuna overlap sangat berbahaya ketika Acuna dimainkan. Oleh sebab itu Tagliafico dimainkan agar defense, agar Tagliafico mampu menghentikan permainan Cuadrado. Nah, pada pertandingan tadi teman-teman setidaknya sudah semaksimal mungkin dimatikan, diredam oleh Tagliafico untuk menghentikan Cuadrado. Oleh sebab itu pemain-pemain Argentina, bukan Argentina, pemain-pemain Kolombia pada akhirnya memberikan umpan juga melalui sisi kiri permainan dari Kolombia itu sendiri. Pemain Kolombia ya memanfaatkan sisi kiri. Nah, sebelumnya Kolombia teman-teman sangat gencar memanfaatkan serangan dari sisi Cuadrado. Ini Cuadrado ini bukan hanya di Kolombia, tetapi di Juventus juga teman-teman menjadi poros juga ya ketika melakukan serangan teman-teman. Di situ jelas sekali ya. Nah, kemudian khususnya Kolombia ketika melakukan build up serangan teman-teman ya, jarak mereka dari lini belakang Yerimina ke lini depan ataupun setidak lini tengah teman-teman sering jauh. Nah, oleh sebab itu Kolombia juga sering melakukan permainan bola-bola atas. Nah, kenapa jarak ini bisa begitu jauh? Karena pemain-pemain Argentina teman-teman salah satunya berhasil mematikan pemain nomor 6 dari Kolombia. Nah, ketika pemain nomor 6 dari Kolombia yang menjemput bola ke bawah, yang membantu mensirkulasikan bola teman-teman ditutup, semakin timbul gap antara lini tengah, lini depan dari Kolombia ketika melakukan build up serangan dari lini belakang teman-teman. Di samping itu, di sini terlihat bahwa ketika Argentina teman-teman sudah unggul 1-0, kembali melambatkan tempo, ritme teman-teman ya, turun drastis. Nah, ini terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya dari Argentina teman-teman, ketika menghadapi Uruguay di Copa America 1-0, ketika menghadapi Paraguay 1-0 teman-teman, ritmenya sama. Setelah unggul mereka bertahan, pemain Argentina menunggu, lebih tepatnya bahasa teman-temannya. Kemudian menghadapi Ekuador menunggu. Kemudian ketika menghadapi Kolombia satu cuma ketika menghadapi Bolivia. Nah, itu pemain Argentina berani keluar, berani menekan pemain-pemain Bolivia. Dan ini sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa Argentina ini sangat berbahaya ketika sudah unggul. Riskan sekali permainannya teman-temannya, cenderung permainannya bertahan. Nah, artinya Argentina ini melihat situasi tim yang dilawan. Kalau menghadapi Uruguay, Paraguay, Ekuador, Kolombia yang pemain-pemainnya tidak ada pemain-pemain bintang, itu pemain Argentina lebih banyak menunggu.
ketika menghadapi Bolivia yang secara gap begitu jauh jaraknya teman-teman, pemain Argentina berani lepas. Nah, ini bakalan menarik ketika menghadapi Brazil di final Copa America yang pemainnya sangat-sangat superior teman-teman. Banyak pemain-pemain berkelas. Apakah skema seperti ini menunggu akan dilakukan oleh Argentina? Ini cukup menarik. Tetapi kalau dari kita ambil pertandingan Copa America pertama, kemudian kita rentetkan dengan permainan terakhir ketika menghadapi Kolombia, ketika unggul selalu menunggu, dan itu sangat mengenakkan bagi tim yang menghadapi Argentina. Bebas banget mensirkulasikan bola, memainkan bola, dan lain sebagainya. Dan hanya ketika menghadapi Bolivia teman-teman, pemain Argentina berhasil menang ball possession. Tetapi ketika menghadapi yang lain, Uruguay, Paraguay, kemudian Ekuador, Kolombia teman-teman, kalah ball possession. Ini bisa jadi sih apa yang diinginkan oleh Scaloni ketika unggul, memanfaatkan kesalahan orang lain ataupun memanfaatkan kecepatan, transisi cepat ketika melakukan serangan, baik itu dari sayap ataupun dari posisi Lionel Messi teman-teman. Kemudian masuk di babak kedua, pemain-pemain dari Kolombia semakin menjadi-jadi teman-teman. Apa itu? Masih ketertinggalan nih 1-0. Kolombia terus melakukan high press terus menerus teman-teman, sampai ke jantung pertahanan dari Argentina. Itu dilakukan tujuannya apa? Untuk mencetak gol, itu secara sederhananya. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Kolombia tidak berhasil teman-teman, berhasil dieliminasi, berhasil diredam oleh pemain-pemain Argentina. Dan pada akhirnya satu momen terjadi ketika gol Kolombia. Apa itu momennya teman-teman? Ya, ketika pelanggaran pemain Kolombia dijatuhkan, kemudian pemain Kolombia melakukan quick free kick yang cepat teman-teman. Nah, disitulah pemain-pemain Argentina tidak siap lini belakangnya untuk menghentikan pemain-pemain Kolombia. Nah, sebenarnya tidak ada masalah teman-teman kalau bermain dengan open play. Pemain-pemain Argentina ketika menunggu mampu mereka putuskan, tetapi masalah konsentrasi, masalah kecepatan itu coba dimanfaatkan oleh pemain Kolombia. Berawal dari pelanggaran pemain Kolombia, kemudian Kolombia langsung melakukan quick free kick, bola teman-teman ke lini depan dan berhasil diceploskan ke gawang Argentina teman-teman, dan skornya pun 1-1. Nah, karena itu seperti biasa, skema sama teman-teman, pakemnya sama. Kalau teman-teman melihat channel ini yang khusus membahas Argentina, yaitu apa? Baru dimasukkanlah pemain-pemain yang bisa merubah situasi permainan teman-teman dan membantu Lionel Messi dalam bermain. Apa itu? Yaitu memasukkan Di Maria di babak kedua. Hampir serupa teman-teman cara apa yang dilakukan oleh Scaloni, memasukkan Di Maria di babak kedua. Itu terus-menerus dilakukan oleh Scaloni. Nah, terbukti teman-teman, walaupun pada akhirnya sudah skor 1-1, Di Maria ada teman-teman, hal tersebut setidaknya mampu Di Maria berikan sesuatu hal yang luar biasa ya, dari pergerakan-pergerakannya, dari challenge 1-1 itu bisa dijadikan kreat oleh Argentina menjadi peluang. Tapi sayangnya keputusan-keputusan seperti ini ya, skema-skema seperti yang dilakukan Argentina ini terus berulang dari satu pertandingan dari Copa America pertama sampai sekarang. Walaupun hasilnya baik, tetapi kalau misalnya teman-teman melihat rentetan analisis kita teman-teman ketika menghadapi Uruguay dan seterusnya, hal seperti ini terus berulang dilakukan. Dejavu teman-teman, terus berulang. Cukup menarik sebenarnya apa yang dilakukan oleh Argentina. Nah, tapi ujian sesungguhnya ketika menghadapi Brazil dengan kualitas permainan ataupun pemain yang cukup luar biasa, mumpuni teman-teman. Nah, kemudian setelah pertandingan 1-1 dilanjutkan dengan adu penalti teman-teman. Tendangan dari Cuadrado berhasil menjadi gol, kemudian Messi berhasil mencetak gol, Sanchez gagal, Foul gagal, Yeremina gagal, Paredes berhasil cetak gol, kemudian Borja dari Kolombia berhasil cetak gol, Martinez berhasil cetak gol, dan penendang penentu dari Kolombia, Cardona tidak berhasil mencetak gol, dan skor akhir dari tendangan penalti 3-2. Dan kesimpulan terakhir teman-teman, tetap poinnya bahwa Argentina harus hati-hati ketika sudah unggul bertahan. Nah, Brazil nih
potensinya cukup luar biasa teman-teman ketika menghadapi pemain ataupun tim yang bertahan yang menunggu dengan kualitas Brazil yang cukup luar biasa. Itu sangat enak bagi Brazil untuk mensirkulasikan bola, untuk menembus pertahanan dari lawan teman-teman. Kemudian teman-teman kita masuk ke Spanyol menghadapi Italia. Nah ini poinnya penting nih, dikit aja teman-teman ya, bahwa Italia memiliki lini belakang yang sangat solid, luar biasa teman-teman. Ketika Spanyol melakukan serangan, kemudian Italia melakukan man to man, pemain-pemain dari Spanyol selalu kesulitan teman-teman. Dan di situ Spanyol tetap bermain seperti gaya mereka, ball possession. Nah, Italia tetap mengikuti gaya mereka juga. Nah, pada momen itu Italia memanfaatkan permainan transisi cepat seperti biasanya lah ketika lawan menghadapi Barcelona. Barcelona kan ball possession-nya kuat teman-teman. Lawan ketika menghadapi Barcelona menunggu dan itu juga dilakukan oleh Italia. Menunggu, biarkan Spanyol menguasai bola. Kemudian pada momen gol dari Chiesa teman-teman, dari Donnarumma, kemudian memberikan umpan ke depan dan berhasil diceploskan bola oleh Chiesa dalam 16 detik. Transisi, kecepatan teman-teman. Nah, poinnya di situ. Sedangkan dari Spanyol ini teman-teman, salah satu poin yang bisa kita apresiasi yaitu Pedri ya. Kemampuan Pedri di usia yang sangat muda luar biasa. Itu luar biasa sih. Itulah mungkin kalau poin ketika Italia menghadapi Spanyol. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bahas dari sisi pakai grafis, analisis taktikal. Kalau misalnya analisis taktikal Argentina udah ada di video-video sebelumnya. Kurang lebih apa yang dilakukan Argentina sama, berurutan, berentetan. Oke lah. Sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.